Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin, amma ba'du. Jamaah salat Isya saha tarawih ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Duduknya saya di sini akan memberikan sedikit motivasi, baik itu bagi saya khususnya, umumnya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi tema yang akan saya ambil pada malam hari ini yaitu sebuah peribahasa yang berbunyi, di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Udah pernah dengar belum Bapak Ibu? Kayaknya baru pertama kali dengar ya. Peribahasanya, di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Kira-kira apa makna peribahasa itu gitu? Apa yang terkandung, kenapa kok ngambil peribahasa itu Mas gitu? Ada kaitan apa dengan bulan Ramadan seperti itu? Jadi peribahasa di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung memiliki makna beradaptasi di tempat yang baru. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, apa kaitannya Bapak Ibu sekalian? Kaitannya yaitu kaitan peribahasa tersebut dengan bulan Ramadan adalah karena kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka hendaknya kita beradaptasi dengan mengisi bulan itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, idza daqala Ramadanu innama huwa syahru tilawatil Quran wa it'amit ta'am. Jika masuk bulan Ramadan, sesungguhnya ia adalah bulan hanya membaca Al-Quran dan memberi makan. Apa keutamaan membaca Al-Quran? Bapak Ibu sekalian, supaya kita semangat membaca Al-Quran, maka nggak ada salahnya kita tahu keutamaan Al-Quran itu apa sih, gitu ya. Jadi kalau seumpama ngaji terus Mas, kok gimana gitu kan? Jadi ketika ada hati kita tergoyahkan ya, jadi kayak ada istilah bosan, tapi naudzubillah jangan sampai ya Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya kita mengetahui keutamaan apa sih dari Al-Quran ini. Yang pertama, saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama, akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada harta dunia. Rasulullah SAW bersabda, afala yaqdu ahadukum ilal masjidi faya'lamu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil. Artinya, tidaklah salah satu di antara kalian pergi ke masjid kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah, kitab Al-Quran. Hal itu lebih baik daripada mendapatkan 2 unta. Membaca 2 ayat lebih baik daripada mendapatkan 2 unta. Kemudian membaca 3 ayat lebih baik daripada mendapat 3 unta. Membaca 4 ayat lebih baik daripada mendapatkan 4 unta. Dan dari sekian jumlah ayat yang dibaca, maka itu lebih baik daripada mendapatkan sekian jumlah unta. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Al-Quran, maka baginya 1 pahala, dan 1 pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi pahalanya bisa 30 ya Pak ya, alif lam mim doang.
Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang ketiga akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Artinya, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, akan mendapatkan kebaikan bagi pembacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'asyafaratil kirami al-bararati walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajron. Artinya orang yang mahir membaca Al-Qur'an akan bersama-sama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan merasakan kesulitan dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Jadi kalau bacanya lancar itu sama malaikat yang taat. Tapi kalau bacanya terbata-bata, jadi sulit gitu, sulit mengeja, nah itu pahalanya bisa 2 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Dan tentunya masih banyak sekali keutamaan dari membaca Al-Quran tersebut. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, perlu kita ketahui apapun dan siapapun yang punya hubungan dan atau interaksi dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Allah yang maha mulia menurunkan Al-Quran yang mulia kepada Nabi Muhammad SAW sehingga beliau menjadi Nabi yang paling mulia. Allah turunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam sehingga menjadi malaikat yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di Makkah dan Madinah sehingga 2 kota tersebut menjadi kota yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sehingga menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar sehingga menjadi malam paling mulia yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab sehingga menjadikan bahasa paling mulia. Bahkan selebar kertas yang tidak ada harganya ketika tertuliskan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah di dalamnya, maka selembar kertas pun akan mulia. Disimpan di tempat yang mulia dan tidak mungkin diinjak-injak atau dihinakan. Lalu bagaimana dengan lidah kita yang selalu basah karena membaca Al-Quran? Pikiran yang selalu menghafal Al-Quran dan hati yang selalu mentadaburi Al-Quran. Itu betapa mulianya gitu ya. Jadi mungkin itu sedikit keutamaan dari membaca Al-Quran. Yang pertama tadi mendapat pahala yang lebih baik daripada harta dunia. Yang kedua mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Yang ketiga akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Yang terakhir mendapatkan kebaikan bagi pembacanya. Para jamaah sekalian, marilah kita isi hari-hari Ramadan dengan membaca Al-Quran. Diperbanyak tilawahnya ya, karena di bulan Ramadan ini bulan suci. Kemudian kalau dirasa-rasa ya, itu pasti kalau pas di bulan Ramadan ketika kita baca Quran itu pasti suasananya beda gitu, apalagi malam hari gitu ya Pak sekalian ya. Mungkin itu yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi manfaat buat semuanya. Ada kurangnya itu datangnya dari saya, ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.